Dari awal peradaban, manusia telah menciptakan simbol. Bentuk-bentuk sederhana yang menyimpan makna kompleks, yang mewakili keyakinan, harapan, dan identitas yang paling dalam. Simbol-simbol ini menjadi bahasa visual universal, mengatasi batas bahasa dan geografi. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan singkat untuk memahami kisah di balik beberapa simbol agama paling ikonik di dunia. Kita akan mulai dari sebuah keyakinan yang justru sangat berhati-hati dengan simbol fisik, namun memiliki representasi budaya yang paling dikenali, Islam. Simbol paling global dari Islam, bulan sabit dan bintang, bukan berasal dari ajaran intinya. Islam menekankan ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, dan menghindari penyembahan pada gambar atau berhala. Simbol ini diadopsi secara budaya, populer sejak era Kesultanan Utsmaniyah, dan akhirnya menjadi penanda identitas di bendera banyak negara Muslim. Ia melambangkan pencerahan dan bimbingan ilahi. Namun, jantung representasi visual dalam Islam sebenarnya terletak pada kata. Kaligrafi nama Allah dan Muhammad adalah seni suci tertinggi. Ini adalah penghormatan pada firman Tuhan, bukan pada bentuk. Begitu pula dengan warna hijau yang sering dikaitkan dengan nabi dan surga. Dan tentu saja, Ka'bah di Mekah bukan simbol untuk disembah, melainkan titik pemersatu fisik yang mengarahkan hati miliaran orang pada satu arah, melambangkan kesetaraan dan persatuan umat. Dalam Kristen, salib adalah pusatnya. Ia mewakili inti iman Kristen, pengorbanan Yesus untuk penebusan dosa. Variannya banyak, tetapi maknanya satu, kasih dan pengorbanan. Simbol awal yang lebih tersembunyi adalah ikan, iktis, sebuah kode rahasia yang digunakan umat Kristen pertama saat dianiaya, berisi pengakuan iman mereka. Berbagi akar dengan Kristen, agama Yahudi memiliki simbol yang syarat sejarah. Bintang Daud, Magen David, meski baru populer belakangan, kini menjadi identitas utama. Namun, menorah, tempat lilin berkaki 7, adalah simbol yang jauh lebih tua dan sakral, mewakili cahaya ilahi dan ketahanan. Simbol cai yang berarti hidup menegaskan nilai tertinggi kehidupan dalam tradisi Yahudi. Melangkah ke timur, kita menemukan simbol yang mewakili konsep kosmik. Dalam Hindu, Om, Aum dianggap sebagai getaran suci penciptaan alam semesta itu sendiri. Sementara swastika
yang sayangnya diklaim oleh rezim Nazi, dalam konteks aslinya adalah simbol kuno bagi keberuntungan dan kesejahteraan. Agama Buddha mengajarkan jalan menuju pencerahan, dilambangkan oleh roda Dharma dengan 8 jerujinya. Setiap jari adalah langkah praktis dalam hidup. Bunga teratai yang tumbuh indah dari lumpur adalah metafora sempurna untuk bangkit dari penderitaan menuju pencerahan. Sikhisme dengan tegas monoteistik memiliki simbol khanda yang perkasa. Ia adalah sintesis, pedang bermata dua untuk keesaan Tuhan, dua pedang melengkung untuk keseimbangan kekuatan spiritual dan duniawi, dan lingkaran di tengah untuk keabadian Tuhan yang satu. Dan kita tidak bisa melewatkan yin yang dari Taoisme, gambaran elegan tentang harmoni dan saling ketergantungan dari segala hal yang berlawanan di alam semesta. Simbol-simbol ini dalam segala keindahan dan kompleksitasnya hanyalah pintu. Mereka adalah pengingat visual, penanda identitas, dan alat untuk konsentrasi. Bulan sabit, salib, bintang, roda, atau bunga teratai. Pada akhirnya, mereka adalah jembatan menuju sesuatu yang lebih dalam. Keyakinan, etika, harapan, dan hubungan manusia dengan yang transenden. Mempelajari simbol agama bukan untuk membandingkan mana yang lebih benar, tetapi untuk memahami bagaimana umat manusia dalam keragamannya yang luar biasa mencoba memahami dan menyentuh yang sakral. Mereka adalah bagian dari warisan budaya kita bersama, bahasa visual yang menceritakan kisah panjang pencarian makna dan kedamaian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak penjelajahan budaya dan sejarah.